Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Merah Kartika Cahyani dengan NIM 22055510048. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Mengenal Network Security hingga cara kerjanya. Baik, langsung saja. Apa sih itu Network Security? Nah, network security adalah segala aktivitas yang dirancang untuk melindungi kegunaan dan integritas jaringan dan data. Network security atau keamanan berdasarkan sumber dari situs Cisco. Jaringan ini mencakup teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, menargetkan berbagai ancaman, menghentikan mereka memasuki atau menyebar di jaringan, serta tools yang efektif mengelola akses ke networking. Selain itu, keamanan jaringan merupakan istilah luas yang mencakup banyak teknologi perangkat dan prosesnya. Di dalam istilah yang paling sederhana, keamanan jaringan atau network security ini adalah seperangkat aturan dan konfigurasi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas jaringan dan data komputer menggunakan teknologi perangkat lunak dan keras. Setiap organisasi, perusahaan, bahkan perorangan pun, terlepas dari ukuran industri atau infrastrukturnya, pastinya memerlukan tingkat solusi keamanan jaringan untuk melindungi dari lanskap ancaman dunia maya yang terus berkembang di alam liar saat ini. Arsitektur jaringan saat ini terbilang kompleks dan dihadapkan pada lingkungan ancaman yang selalu berubah dan penyerang yang selalu berusaha untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dalam network security tersebut dapat terjadi di banyak area, termasuk perangkat, data, aplikasi, pengguna, dan lokasi. Nah, ada 4 prinsip keamanan jaringan yang mana antara lain, yang pertama ada kerahasiaan atau security. Kerahasiaan atau security adalah prinsip yang berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang secara ilegal. Ulangi, secara legal. Yang kedua ada integritas atau integrity, yang mana merupakan prinsip yang berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer, yang mana dalam hal ini, suatu komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability, yang mana maksudnya adalah prinsip yang berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Dan yang terakhir ada authentication, yang dimana maksudnya adalah prinsip yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul benar adanya atau benar orang yang dimaksud, atau server yang kita gunakan itu benar. Selanjutnya adalah jenis-jenis network security, yang mana yang pertama itu ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan untuk menghalangi jaringan asing atau ancaman ke dalam komputer. Sistem keamanan ini paling kerap dijumpai dalam personal komputer atau PC, bahkan laptop. Kini, sebagian besar firewall banyak dipasang sebagai software untuk menjaga perangkat dan web server. Adapun jenis-jenis dari firewall ini, yang mana yang pertama ada personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua ada network firewall, yang mana network firewall ini didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Yang ketiga ada IP filtering firewall, yang mana adalah sebuah IP firewall. Ulangi, adalah sebuah IP filtering firewall bekerja pada level paket. Yang keempat ada proxy server, yang mana cara kerja proxy server ini terlihat saat user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak klien. Proxy server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi firewall. Ada 4 fungsi firewall, yang mana yang pertama adalah mengatur dan mengontrol lalu lintas internet, yang kedua adalah melakukan autentifikasi terhadap akses, yang ketiga adalah melindungi sumber daya dalam jaringan private, dan yang keempat adalah mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Melihat dari fungsi dan lain-lain, firewall juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihan dari firewall ini adalah mendeteksi ancaman malware dari website, yang kedua adalah menjaga pengguna agar tidak diarahkan ke website yang berbahaya, yang ketiga adalah memblokir
website tertentu. Yang keempat adalah memberi peringatan saat pengguna mengunduh file yang dianggap berbahaya. Yang kelima adalah mencegah pembajakan terhadap komputer melalui jaringan komputer. Yang keenam adalah mencegah komputer saat terkoneksi jaringan di tempat umum. Adapun kekurangan dari firewall ini. Yang pertama adalah firewall ini adalah bukan antivirus, yang mana walaupun terdapat beberapa antivirus yang memiliki fitur firewall, firewall ini bukan antivirus. Firewall, komputer yang menggunakan firewall diserang oleh virus, firewall tidak dapat mencegahnya. Selanjutnya adalah tidak dapat mencegah peretasan atau pencurian data secara internal. Yang ketiga adalah tidak dapat mendeteksi semua malware. Selanjutnya, jenis dari network security itu ada antivirus atau antivirus dan anti malware. Yang mana antivirus mendeteksi dan menghilangkan virus dari replikasi diri atau ancaman online. Lainnya dari mengeksploitasi sistem pemilik. Anti malware terutama berfokus pada perlindungan proaktif terhadap ancaman online yang lebih baru dan lebih maju. Sebagian besar program anti-malware ringan dan dirancang untuk berjalan bersama perangkat lunak antivirus. Jika ada program yang menunjukkan perilaku berbahaya, anti-malware menghentikan program secara instan. Adapun contoh-contoh dari antivirus dan anti-malware. Yang mana untuk antivirus ada Avast, Avira, Bitdefender, ESET, Kaspersky, Qihoo, Microsoft, Norton, dan Wipro. Untuk anti-malware tersebut ada Malwarebytes, Adware Cleaner, Spyboot, Search and Destroy, Junkware Removal Tool, Super Anti Spyware. Adapun kelebihan dari antivirus, yang mana yang pertama adalah melindungi semua sistem, yang kedua proses instalasi mudah, yang ketiga bisa diinstal pada browser, yang keempat ada scanning virus cepat, yang kelima data lebih aman karena terlindungi anti-spam, dan perlindungan terhadap firewall, spyware, dan email scanner. Adapun kekurangan dari antivirus, yang pertama ada ukuran file lumayan besar, jika harus membeli, maka harganya juga lebih mahal. Yang kedua, tidak dapat menghapus virus yang belum dikenali atau virusnya lebih canggih. Yang ketiga adalah update membutuhkan koneksi internet dan kadang lama. Dan ukuran file lumayan besar, jika harus membeli, maka harganya juga lebih mahal. Terakhir yaitu terkadang pada program yang diidentifikasi melalui aktivitas tidak wajar dicurigai sebagai virus, sehingga bisa menyebabkan program menjadi error. Baik, selanjutnya adalah ada email security, yang dimana email pun menjadi target hacker untuk menyerang sistem jaringan dan menyebarkan cybercrime. Jadi, email security bermanfaat dalam menangkis serangan tersebut serta mengontrol pesan yang terkirim agar data sensitif tidak hilang. Anti-spam pun menjadi fitur penting dalam email security supaya pengguna tidak terganggu. Baik, selanjutnya ada access control. Access control berfungsi untuk membatasi jumlah user yang dapat mengakses jaringan komputer Anda. Selain mengenali pengguna dan perangkat yang digunakan, access control juga bisa menerapkan kebijakan keamanan sehingga koneksi endpoint yang mencurigakan dapat dihilangi oleh sistem ini. Selanjutnya adalah code security, yang dimana code security ini data penting, alamat IP, layanan, dan aplikasi perusahaan di code computing perlu dijaga keamanannya. Di sini, code security bermanfaat untuk mencegah masuknya serangan ke dalam sistem code computing, sehingga karyawan di perusahaan merasa aman saat mengaksesnya. Yang ketujuh ada website security, yang dimana jenis keamanan jaringan ini bekerja dengan cara melindungi gateway web pada website atau code. Yang selanjutnya ada data loss prevention, yang dimana sistem keamanan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi mencegah tersebarnya data sensitif ke lingkungan luar. Data loss prevention dapat mencegah proses mengunduh, meneruskan, atau mencetak apabila terdapat proses yang tidak aman. Selanjutnya ada VPN, atau Virtual Private Network, yang merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi data pribadi selama browsing di internet. Baik,
Selanjutnya adalah network segmentation, yang mana sesuai namanya, sistem keamanan ini membagi jaringan ke dalam beberapa segmen. Setiap segmen bekerja sebagai pemilik jaringan sendiri. Pembagian jaringan dibedakan berdasarkan alamat IP, role, location, dan sebagainya. Pengguna dapat mendapatkan tingkat akses yang tepat sesuai segmentasinya. Hasilnya, network segmentation mampu mengenali perangkat yang mencurigakan serta menghalanginya agar tidak masuk. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel di atas adalah bahwa keamanan jaringan komputer sangat penting adanya untuk menjaga keamanan data. Keamanan jaringan komputer menjadi bagian terpenting untuk menjamin integritas dan validasi layanan bagi pengguna. Oleh karenanya, banyak keamanan jaringan yang dibentuk, seperti firewall, antivirus, dan anti-malware, email security, access control, code security, website security, dan loss prevention, VPN, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya saya tutup dengan para Santi dan Om Santi 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 Om.